Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus akan menjelaskan mengenai refleksi dan juga evaluasi program pengabdian berbasis ABCD. Ini merupakan materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 9, yang mana materi ini menjelaskan mengenai refleksi dan juga evaluasi. Bagaimana mengevaluasi program yang sudah diterapkan di masyarakat? Apakah program yang sudah dibuat itu sudah berjalan dengan baik atau malah tidak? Terus apa tantangan yang muncul ketika menerapkan program itu di masyarakat? Terus bagaimana solusinya? Terus apa pelajaran yang bisa diambil atau hikmah yang bisa diambil dari program yang sudah ada? Itu nantinya evaluasi kita, bagaimana kita itu bisa menyerap dan juga menggunakan program itu bisa manfaatnya bisa kembali kepada kita. Terus refleksi. Refleksi itu merupakan proses merenungkan kembali pengalaman pelaksanaan program untuk memahami suatu masalah. Jadi refleks itu bagaimana kita bisa memperbaiki hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Direnungi, dipikir apa kekurangannya dan juga apa hikmah yang bisa kita petik, bisa kita ambil dari program itu. Terus kalau evaluasi itu merupakan proses penilaian sistematis terhadap capaian program berdasarkan tujuan awal. Ini evaluasi. Apakah programnya itu sudah menghasilkan sesuatu, dan juga menilai efektivitas, efisiensi dan juga partisipasi masyarakat dan dampak jangka panjang. Bagaimana masyarakat itu bisa berjalan tanpa harus dibimbing. Jadi meskipun pembimbingnya sudah tidak ada, masyarakat tetap bisa memanfaatkan aset-aset itu, bisa digunakan sebaik mungkin. Terus tujuan refleksi dan juga evaluasi ABCD. Tujuannya yang pertama untuk menilai sejauh mana pendekatan berbasis aset benar-benar diterapkan. Ini tujuannya. Terus mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan. Apakah masyarakat itu betul-betul aktif atau malah sebaliknya, yang aktif hanya yang membuat program saja? Kalau seperti itu berarti tidak sukses. Kalau yang aktif itu hanya yang membuat program saja, maka sudah dipastikan program itu tidak berjalan ketika pembuat program keluar dari daerah itu. Maka program ini tidak bisa dikatakan sebagai program yang sukses. Terus meningkatkan kualitas dan juga keberlanjutan program di masa depan. Bagaimana program ini bisa tambah baik, dikembangkan sehingga tambah baik sesuai dengan harapan masyarakat. Terus mendokumentasikan praktek baik hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya, karena kita juga butuh evaluasi, itu butuh. Karena evaluasi itu untuk menilai apakah apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan harapan, apakah masih ngembang-ngembang saja. Terus partisipatif, ya. Metode yang pertama melibatkan warga dalam diskusi kelompok, wawancara atau survei ringan. Terus teknik, ya, seperti observasi lapangan, ya, dengan cara mengamati langsung hasil fisik, dinamika sosial yang terjadi. Bagaimana masyarakat itu bisa memanfaatkan apa yang sudah ada di masyarakat, sehingga nantinya kita bisa mengukur sejauh mana tingkat keaktifan masyarakat. Terus studi cerita sukses, dokumentasikan kisah nyata dari warga yang merasakan dampak positif.
Karena ini bisa dilakukan dengan cara wawancara kepada masyarakat, apa dampaknya dan juga apa manfaatnya yang kembali kepada masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.